Di Tapi Binjai. di Binjai. Tapi dengan saya berpraktek di klinik 2 Ibu Persada itu, yang agak jauh itu bisa menjadi apa ya? Mungkin membuat masyarakat yang jauh itu, kalau Mas pernah dengar Bukit Lawang, Bukit Enggak Lawang sih, belum. ekowisata, itu kan yang ada apa penangkaran orangutan dan segala macam. Itu Oke. kan jauh banget di kaki Gunung Loser. Itu dari ujung sana sampai ke Binjai itu memang nggak ada dokter spesialisnya. Jadi dengan saya ada di situ, saya sih berharap itu mungkin bisa membantu orang agar bisa lebih dekat untuk mendapatkan pertolongan gitu. Nah itu kan dokter spesialis obgyn nih. Betul. Berarti karena kelangkaan dokter di sana juga, apakah kadang-kadang dokter juga harus melayani penyakit umum misalnya? Mungkin juga apa enggak? Pasti spesialisnya di obgyn aja udah. Kalau kasusnya. sekarang sudah di obgyn aja. Karena ada banyak dokter lain. Ada dokter yang lain gitu. Kalau dokter umum sekarang ini sudah ada kan, puskesmas juga Udah banyak ya? Sudah ada. Oke, jadi memang spesifik di obgyn aja. Iya. Saya ngebayangin berangkat terus praktek rumah sakit, pergi ke klinik, pulang lagi kadang-kadang kalau dibutuhkan. Sehari berapa pasien di tangannya? Oh banyak Mas. Itu saya termasuk banyak sih. Pusing lagi. Ya kalau tindakan itu mungkin bisa antara ya bola rata-rata 5 ya. Itu ada yang bersalin, ada yang kuret, ada yang operasi gitu ya. Tapi pasien poli yang banyak, pasien rawat jalan itu kan karena memang kita di daerah dan mungkin pasien juga nggak banyak pilihan gitu kita yang paling dekat. Itu kalau nggak kita batasi itu bisa sampai ratusan serius. Gila. Sehari. Gitu. Tapi kalau saya sih sekarang saya cuma mampunya mungkin sekitar 60 lah satu hari. Itu aja pun 60 juga banyak banget. kadang-kadang ya, kadang-kadang 60 udah capek pasien. banget. Iya. Gitu. Itu udah capek banget. Belum lagi kan di sela-sela kita sedang pelayanan poli gitu, kadang-kadang ini tiba-tiba harus ada yang ditolong nih, mau bersalin, emergency, ada yang harus operasi, ada yang macam-macam namanya orang di desa, Mas. Jadi kalau bisa dibayangkan penyakit-penyakitnya itu juga nggak seperti orang-orang yang di kota lah ya gitu. Oh iya? Ya serius. Apa contohnya apa? Contoh ya mungkin banyak sih Mas. Mungkin yang baru-baru ini ya yang pernah kita dapatkan itu ada pasien datang dengan kejang-kejang. Kejang-kejang penurunan kesadaran sudah sekarat. Dan Mas tahu sebenarnya pasien ini sudah beberapa hari mengalami kejang tapi dia sadar lagi dan keluarganya menganggap itu apa? Kesurupan. Serius. Padahal dalam kondisi medis itu suatu kondisi yang disebut dengan preeklamsi ya atau keracunan kehamilan. Jadi yang tadinya ibunya baik-baik aja nih gak ada tanda-tanda. Tiba-tiba setelah 7 bulan, 8 bulan atau 9 terjadi peningkatan darah tinggi, kakinya bengkak. Pada sebagian orang kan itu dianggap biasa gitu ya. Gitu ya. Kemudian beberapa hari sebelum kejadian itu kebetulan dia cari sapu. Sapu itu apa ya? Di sana kan mayoritas perkebunan Mas. Sawit, tahu ya perkebunan sawit. Nah, sebagian masyarakatnya itu nanti ngambil lidi itu daun sawit itu diambil untuk dijual kembali. Nah beberapa hari sebelum kejadian si ibu ini pergi ke kebun sawit itu untuk mengambil lidi. Nah setelah kejadian itu karena dia kejang-kejang keluarga menganggap itu kesurupan, dibawalah ke orang pintar. Dia tambah parah. Nah baru dipanggil bidan desa, akhirnya bidan desa bisa mengidentifikasi ini merupakan suatu eklamsi, dibawa ke rumah sakit. Ya memang syukurnya si ibunya berhasil kita selamatkan, tapi bayinya sudah meninggal. Oh iya. Kasus-kasus seperti itu kadang-kadang bisa terjadi kalau di desa itu Mas. Kalau itu segera dibawa ke rumah sakit mungkin masih bisa selamat bayinya? Kemungkinan besar karena itu kan sudah beberapa hari ya di rumah delay dengan ya itu tadi diobati oleh orang pintar katanya. Ya sayang banget ya. Berarti itu masalah lebih ke edukasi ya kalau masyarakat di sana ya. Bahwa ini tuh indikasinya medis loh, bukan mitos loh, bukan magis ya. Bukan mistis gitu. Satu, terus yang kedua, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan itu juga masih kental dan sangat dipercaya. Saya nggak tahu ya mungkin di daerah lain, tapi kalau di daerah kami tuh orang yang memijit-mijit perut itu masih sering loh Mas. Hamil itu ada yang dibilang ini biar nggak kengser, biar nggak turun peranakan terus dinaikkan. Dan ini kan kalau dari sisi medis risikonya besar sekali Mas. Pijat hamil nggak boleh? Sebenarnya nggak boleh. Ya apapun alasannya sebenarnya pijat hamil itu sebaiknya dilarang karena lebih banyak risiko dan kerugiannya dibanding manfaatnya. Ya saya pernah dapat kasus Mas. Pasien dibilang angin duduk. Angin duduk, jadi dipijat. Kalau di sana kan rata-rata dipijat perutnya karena gejalanya dia itu lemas, pusing, pucet, lemas gitu kan. Tapi ternyata setelah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah gawat darurat, baru diketahui sebenarnya bukan angin duduk, hamil di luar kandungan, pecah di dalam, kan rasanya sakit tuh. Pecah di dalam maksudnya? Jadi gini,
hamil itu kan harusnya kan dia di dalam rahim. Dalam rahim. Tapi ada beberapa kondisi kan hamil itu bisa tumbuh di luar rahim. Oke. Nah, karena dia tumbuh di luar rahim yang nggak bisa menopang dia membesar, Iya. satu-satunya organ yang bisa menopang buah kehamilan kan memang rahim. Betul. Karena dia bisa membesar. Nah, kalau dia tumbuh di tempat lain, ini akan menunggu waktu dia pecah. Janinnya pecah. Janinnya pecah di dalam Oke. dan itu akan menyebabkan perdarahan. Iya. Nah, perdarahan ini kan suatu situasi yang gawat darurat, tapi sering disalahartikan oleh orang yang nggak mengerti dan nggak peka, disangka sakit perut atau angin duduk, pergilah kerokan, pergilah dipijit dan segala macam, sehingga kadang-kadang datang sudah dalam kondisi yang memang sulit untuk ditolong. Akhirnya meninggal. Pada waktu itu bisa selamat sih, Oh. gitu. Tapi kan berbahaya sekali. near miss. Sedikit lagi terlambat ya pasti akan sulit dan itu pun membutuhkan banyak darah dan perawatan di ICU yang lama karena kan kekurangan darah lama itu kan membuat jaringannya hipoksia atau kekurangan oksigen sehingga membutuhkan perawatan gitu. Ada nggak yang kayak pasien datang, ibunya gitu, maksudnya perempuannya datang, terus dokter ngasih tahu nih, ini ada kondisi kayak gini, cara terbaiknya kayak gini, tapi suaminya dengan alasan apapun ngelarang-larang gitu, kayak ngasih lihat bahwa enggak lah, ini, padahal kan yang punya otoritas kan terhadap badannya kan si perempuan ini kan. Betul. Sering juga kayak gitu tuh. Sering sih. Jadi kan kadang-kadang kan Mas, ini mungkin saya bisa contohkan ke kasus ini metode persalinan. Oke. Kadang-kadang masyarakat kita ini paradoks Mas. Ada satu sisi ini sebenarnya bisa normal nih, tapi dia minta operasi sesar. Di satu sisi seperti itu, misalnya ini kita yakin dengan letak sungsang misalnya, panggulnya sempit atau area-area di bawah, sesuatu yang kita rasa ini memang harusnya dioperasi karena kalau untuk dilahirkan normal ini bisa berbahaya dan mengancam nyawa. Tapi ada juga orang-orang yang berkeras pinginnya normal gitu. Meskipun dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Ini bahaya loh gitu. Iya bisa terjadi ya, itu memang paradoks yang kadang-kadang bisa kita temui sehari-hari di praktek dan di rumah sakit gitu. Lagi-lagi suaminya yang mutusin lagi ya. Ya. Ketika suaminya bilang kayak ya udah kita paksa aja normal meskipun ini akan membahayakan sekali buat ibu dan bayi. Dokter tetap mau nggak mau sesuai keputusan pasien. Enggak, jadi gini, biasanya kalau dalam kondisi ini mungkin saya bisa menjadi dua orang yang berbeda Mas. Saya bisa ketus, kasar, bahkan mungkin seperti Dokter Tirta barangkali. Dokter Tirta ketus dan kasar? Bukan, mohon maaf, bukan. Maksud saya, maksudnya ngegas gitu ya, ngegas. Tapi satu sisi memang pada kasus-kasus tertentu ya saya bisa ngomong seperti malaikat, seperti misalnya Dokter Gia gitu. Jadi ya tergantung kondisi. Nah kalau pada kasus seperti itu ya mungkin saya harus ngegas. Ya mau ngegas dong, karena ini kan berkaitan dengan keselamatan pasien gitu. Kadang-kadang kan kebanyakan sih orang yang seperti itu karena ketidaktahuannya. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan Mas kepada masyarakat. Kalau saya pikir ya biar kita lebih selamat itu harusnya gitu apa adanya aja, ya kan. Kalau memang Tuhan kasih ini memang baik-baik aja bisa normal, udah normal aja, nggak usah sok-sok minta operasi apa segala macam. Karena kan operasi sendiri kan ada risiko. Risiko betul. Sebaliknya kalau memang sudah diperiksa, sudah dinyatakan ini kondisi yang memang berbahaya kalau untuk dilahirkan normal dan memang sebaiknya operasi, ya udah ikut aja. Siapa yang mengerti, dokter yang mengerti, ikutin aja gitu. Dan di desa itu Mas, bukan hanya suami loh. Kadang mohon maaf orang-orang tuanya, nenek-neneknya, mertua apalagi gitu. Mertua gitu. apalagi? Iya. Mertua apalagi? Gitu bisa gitu. Kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang ya itu kontradiksi dia dengan kebutuhan pasien itu gitu Mas. Nah berarti kan sebagai dokter kita juga harus bisa mengedukasi supaya pasien yang ngerti dengan jelas ya. Betul. Cuma kadang ada pasien yang bisa terima, kadang ada yang nggak juga kan. Betul sekali. Banyak juga tuh yang akhirnya nggak terima dan akhirnya nggak pernah ketemu lagi, itu juga ada juga tuh. Ya banyak sih. Tapi biasanya rata-rata sih mereka kalaupun nggak terima, mereka pindah dokter. Ya biasanya kalau kita ngomong apa adanya kan mereka akan dapat jawaban yang sama dari dokter tersebut gitu. Pernah ini nggak? Pernah dicurigain nggak kayak ditawarin sesar nih, ini dokternya aja nih mau operasi gitu. Ada kayak gitu-gitu. Ya, pasti ada. Saya pikir semua dokter pasti pernah mengalami itu gitu. Jadi berkaitan dengan itu manusiawi sih sebenarnya. Nggak apa-apa, saya pikir fair. Dan ini mungkin jadi pesan ya kepada siapa saja nanti yang menonton barangkali. Kalau memang ada perasaan kurang cocok atau kurang pas, second opinion itu adalah opsi yang sangat dianjurkan. Gitu, nggak apa-apa. Kita kan sebenarnya gini ya Mas ya. Ketika dokter itu menganjurkan, oh ini sesar, oh ini normal. Sebenarnya kadang-kadang ada area abu-abu yang nggak terlalu tepat sebenarnya 100% gitu. Karena dokter itu kan mengambil keputusan tuh dipengaruhi oleh banyak pengalaman, pernah menangani ini rupanya begini segala macam. Dan itu kan secara nggak sadar membuat kita itu bisa mengambil keputusan yang mungkin bisa berbeda dengan dokter yang lain. Meskipun sama-sama dengan niat baik gitu. Jadi kalau memang kita rasa kayaknya kayak nggak sesuai nih dengan keinginan saya, nggak apa-apa second opinion.
gitu. Karena Iya. kan kayak saya bilang tadi, belum tentu juga kita haruskan sesar itu memang pasti gagal ketika normal. Atau kalau misalnya ini kita harus normal ya karena semuanya bagus, pasti berhasil. Ya belum tentu juga gitu. Jadi artinya disesuaikan juga dengan kondisi dan keinginan, selain juga disesuaikan dengan indikasi medis pasiennya. Bener. Ya harus inform juga ya pasien ya. Dia juga Iya. harus ngerti. Ini dokternya mintanya apa. Dan ini punya harus agensi juga tuh dia. Dia harus ngerasa sendiri ini keputusan yang baik apa enggak buat saya gitu kan. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak pasien yang lebih ngerti karena AI nggak ketika konsul sama dokter? Kalau orang kota Mas, iya sih. Oke. Kadang-kadang mereka datang itu sudah googling dulu, sudah AI dulu gitu. Jadi tugas kita dokter itu kadang-kadang lebih apa ya? Mungkin lebih ke arah meluruskan lah disinformasi. Oke. Kalau di desa tempat saya itu kayaknya belum sih. Belum ya? Mereka justru lebih lebih percaya dan lebih mau mendengarkan apa kata dokter. Biasanya seperti itu. Ya. Walaupun tantangannya kadang-kadang adalah itu tadi, mitos-mitos atau kepercayaan turun-temurun yang kadang-kadang ya nggak relevan lagi dengan hidup kita sekarang. Saya ngebayangin dokter Indra ini 60 pasien sehari, tindakan 5. Dan sudah dilakukan berapa lama nih? 10 tahun mungkin? Saya tamat itu 2014 ya untuk dokter spesialis obgyn ya. Praktek udah 12 Jadi tahun 12 ya. tahunan sebagai dokter kandungan gitu. Saya tuh menilai dokter yang pasiennya banyak tuh biasanya wawasannya gede banget. Karena kan tiap hari berhadapan sama pasien dan semuanya gitu. Makin banyak pasien, makin banyak pengalaman ya. Betul nggak itu? Betul sekali. Dengan segala kompleksitasnya. Iya loh, benar sekali. Berarti sekarang di tahun ke-12, tahun ke-13 ini ada pasien datang, pertanyaan dikit aja dokter udah tahu nih, ini udah bisa diagnosis nih. Ini kayaknya ke arah sini nih, ke arah sini nih. Ternyata enggak juga Mas. Tahu nggak Mas, ada satu hal yang mungkin banyak orang nggak pahami ya tentang dunia medis ini. Sering sekali ya, kejadian-kejadian yang sangat berbahaya dan mematikan itu justru datang dari kasus-kasus yang kita anggap biasa-biasa aja. Itu kenapa harusnya ya dokter tuh dia semakin tua itu semakin waspada dan semakin hati-hati. Ya ini contoh nih ya, mungkin sebagai satu kasus ya. Mas pernah dengar nggak emboli air ketuban? Emboli air ketuban. Nggak tahu. Emboli air ketuban itu adalah salah satu komplikasi medis yang biasanya terjadi setelah bayi lahir nih, plasenta lahir, terus tiba-tiba aja ibunya itu sesak terus meninggal. Nggak tahu apa-apa faktor risiko dan segala macam, dan itu bisa terjadi. Ada 2 yang paling mengerikan. Yang pertama, kita nggak tahu ini bakal terjadi pada pasien yang mana. Dan yang kedua, ini pasti akan terjadi suatu waktu pada pasien yang kita tangani. Hanya saja kita nggak tahu karena memang secara frekuensi itu memang akan terjadi. Jadi emboli air ketuban itu Mas, setelah bayi lahir, ketuban misalnya plasenta lahir, sebagian dari cairan ketuban ataupun dermis dari bayi itu, bagian-bagian bayi itu masuk ke pembuluh darah. Dan dia akan bisa kalau dia menutup pembuluh darah jantung, maka pasiennya itu seperti serangan jantung, tep gitu. Gak berdenyut jantungnya, bisa langsung meninggal. Atau pada paru-paru aspiksia, gagal napas, atau pada otak dia stroke. Iya. Dan mengerikannya, meskipun kita berada di tempat yang paling siap sekalipun, di ruang operasi, di ICU kan kita siap tuh, ada kejut jantung, ada segala macam, ada dokter anestesi, ada kita dokter spesialis. Meskipun semua itu ada, sering sekali pasien-pasien ini tetap berakhir dengan kematian ataupun kondisi cacat seumur hidup. Kalau ke otaknya. Ya, betul. Tunggu dulu. Tingkat ininya rarity-nya berapa persen nih? Jarang. 1% di bawah kali? Mungkin ya. Tapi ini pasti bakal akan terjadi. Dan yang seperti saya katakan tadi, ada satu hal lagi yang mungkin nanti perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat. Ini bisa terjadi walaupun semua prosedur itu sudah kita lakukan ya dengan sesuai.